Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita kembali beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pagi ini kita mau beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak, kita mau nyanyi Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku gibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Yuk kita nyanyi sekali lagi, kita mau goyang-goyang. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku gibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. 1. Siapakah yang mengepung kota Yerusalem? 2. Siapakah yang diperintahkan Raja Babel untuk membawa beberapa orang Israel dari kalangan bangsawan dan keturunan raja? 3. Sebutkan nama-nama pengganti Daniel dan kawan-kawannya. Dan yang keempat, berapa lama mereka dididik sebelum bekerja di Babel? Diisi anak-anak setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalannya untuk minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekali lagi anak-anak ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah anak-anak, inilah Raja Yehuda. Raja yang bernama Yoyakim. Dan dia pada masa pemerintahannya, pada suatu hari dia kaget melihat begitu banyak tentara dari bangsa lain datang ke ibu kota. Waduh, banyak amat itu orang. Dan setelah diamat-amati, ternyata tentaranya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu dari Babel dan menuju Yerusalem tentara itu. Untuk apa? Untuk mengepung Yerusalem. Dia mau kalahkan negeri Yehuda. Walaupun bangsa Yahudi juga mengadakan perlawanan untuk mempertahankan ibu kota Yerusalem, tetapi Tuhan menyerahkan bangsa Yahudi kepada bangsa Babel. Maka tidak heran bangsa Israel dikalahkan. Mereka terjepit dan mereka banyak yang kabur dan banyak juga yang tertangkap anak-anak. Dan akhirnya Yerusalem dibakar. Termasuk Bait Allah anak-anak juga dibakar. Waduh, tetapi sebelum dibakar itu Bait Allah, mereka menjarah dahulu, mengambil barang-barang yang ada di dalam Bait Allah. Sebab semua perabotan barang-barang yang ada di Bait Allah itu
dari emas murni. Tempat lilinnya, nampan-nampannya, cawan, candil-candilnya. Wah, semuanya diambil, dibawa ke kota Sinear. Itu rumah dewanya orang Babel. Nah, setelah mereka menjara semuanya lalu dibakar. Tetapi anak-anak, bahkan tembok-temboknya pun mereka congkelin tuh, ya, karena semuanya berlapis emas. Ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Kamu tahu kan, begitu megahnya. Kita ingat Salomo begitu kayanya. Nah anak-anak, setelah kota Yerusalem dikalahkan dan dibakar, semua orang-orang Yahudi yang kuat, yang masih sehat, artinya misalnya mereka dari umur 12 sampai umur 50 tahun, mereka dibawa semua. Tetapi kalau yang sudah tua-tua, yang sudah tidak berdaya, ditinggal. Termasuk bayi-bayi juga ditinggal. Nah anak-anak, inilah mereka diangkut ke negeri Babel. Perjalanan cukup jauh. Kenapa? Karena antara Babel dan Yehuda itu sekitar 3.742 kilometer. Wah, jauh sekali ya anak-anak. Sehingga mereka harus berhari-hari berjalan menuju negeri Babel. Bahkan kalau kita lihat petanya ya, mereka lewatnya atas, muter ya. Muter dari sini mereka ya lewatin ya. Mereka nggak lewat tengah langsung gitu ya. Karena kalau lewat tengah itu mereka ngelewatin padang gurun yang kadang-kadang ada badai pasir. Makanya mereka lewat pinggir-pinggir ya. Dan sebenarnya lewat pinggir pun juga bahaya anak-anak. Kalau siang panasnya minta ampun. Kalau malam dinginnya juga minta ampun. Kadang-kadang juga ada badai pasir anak-anak. Dan mereka berjalan sebagai tawanan. Ya keadaannya seperti ini. Ada yang gak pakai baju dan sebagainya. Dan anak-anak sampai di negeri Babel, maka para pejabat memberitahu kepada Raja Nebukadnezar. Raja, itu tawanannya sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Lalu Raja menyuruh Aspenas, kepala istana itu, untuk membawa beberapa orang Israel. Hai, sini Aspenas. Kamu ya, coba lihat. Dari antara tawan-tawanan itu, kamu pilih-pilih. Yang kayaknya itu kelihatannya anak bangsawan atau keturunan raja, yang penampilan-penampilan cukup berbeda dengan rakyat jelata. Yang kusut, yang kurus, tidak terawat anak-anak. Kenapa? Karena kalau anak pejabat, anak bangsawan, ya, mereka memang makanannya yang bergizi, mereka terawat, hidupnya enaklah gitu ya. Jadi penampilan mereka pun rapi. Tapi ingat ya, yang tidak bercacat, sehat, dan mereka mau diajar. Kenapa tuh anak-anak? Karena kata Raja Nebukadnezar, dia mau sekolahin mereka. Mereka harus belajar dan tulis tulisan orang Kasdim. Orang Kasdim itu orang Babel anak-anak. Dan mereka harus belajar selama 3 tahun. Dan setelah mereka sekolah di istana, aku akan memakai mereka untuk bekerja di pemerintahanku. Luar biasa ya anak-anak. Raja Nebukadnezar itu pinter. Mereka dimanfaatin. Maka mulailah Aspenas mulai pilih-pilih. Bukan ini. Ini juga bukan.
Dia mulai pilih-pilih, dia mulai lihat-lihat. Nah, ini dia nih. Akhirnya terpilihlah 4 orang anak muda yang gagah, yaitu Daniel, Hananya, Mishael, dan Asanya. Dan lalu mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nama kalian itu, aduh susah. Namanya orang Israel. Gini saja, aku rubah nama kalian dengan nama dewa-dewaku. Karena kamu tinggal di sini di Babel. Dan akhirnya namanya mereka adalah tawanan. Mereka pun pasrah. Diterima aja gitu ya anak-anak ya. Daniel diganti namanya menjadi Beltsasar. Hananya diganti namanya menjadi Sadrak. Misael diganti namanya menjadi Mesak. Dan Asaria diganti namanya menjadi Abednego. Dan sekarang kalian sudah punya nama masing-masing ya. Dan kamu harus makan makanan raja. Makanan yang bergizi supaya kamu sehat, kamu kuat, dan kamu harus sekolah di tempat ini selama 3 tahun. Nah anak-anak, ketika mereka melihat makanan-makanan itu, wow, enak-enak sekali. Tetapi makanan itu tidak boleh dimakan atau dilarang oleh bangsa Yahudi. Karena kenapa tuh anak-anak? Karena Allah itu mau membuat ini loh, bangsa Israel punya ciri khasnya sendiri. Nggak sembarangan makan daging. Jadi binatang yang berkuku belah, misalnya babi, itu nggak boleh dimakan tuh sama mereka. Atau makanan seperti burung dara yang matinya dicekik doang. Kan nggak mungkin lehernya dipotong, seputus kan ya kepalanya. Jadi dicekik aja. Nah darahnya tidak dicurahkan ya, karena dicekik dia nggak keluar darah. Itu juga nggak boleh dimakan. Jadi banyak aturan-aturan orang Yahudi ya. Oh iya anak-anak, kenapa sekarang kita jadi anak Tuhan kok boleh makan semuanya? Nah, karena semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Sehingga Tuhan Yesus bilang yang menajiskan adalah yang keluar dari mulut. Yang masuk, yang kita makan itu enggak najis ya. Jadi itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Dan ketika dilihat makanannya, makanan begini gimana ya? Waduh, minumannya juga gimana nih minuman anggur? Kalian boleh makan, gimana? Dan minumannya juga, minuman anggur kalian boleh minum. Boleh minum juga sampai mabok. Anak-anak akhirnya mereka diskusi. Gimana nih teman nih? Gimana nih? Apa kita mau makan tuh makanan itu? Ya, iya ya, kan melanggar hukum Taurat ya. Melanggar aturan hukum Taurat ya. Iya ya. Waduh, gimana ya? Jadinya, gimana dah? Kalau kita bertekad makan sayur aja, makan buah aja. Nah anak-anak, karena mereka bertekad seperti ini, Tuhan baik. Tuhan menolong mereka sehingga membuat pemimpin pegawai istana itu yang mengatur makanan mereka itu jadi sayang sama mereka anak-anak. Sehingga ketika mereka bertemu dengan pegawai istana dan pegawai istana bilang, ayo makan itu semua, ayo daging-dagingnya dimakan. Terus mereka ngomong anak-anak,
Pak, boleh nggak saya nggak makan makanan itu? Itu kan pantangan bangsa kami. Sebagai bangsa yang menyembah Allah yang hidup, kita nggak bisa tuh makan itu. Gimana Pak? Waduh, nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kalau kalian nggak makan daging itu, kalian jadi kurus, kurang gizi, ya bagaimana? Nanti aku ditegur dong sama raja. Nggak bisa, kata pegawai istana itu. Begini aja deh Pak, bagaimana kalau kita adakan uji coba selama 10 hari. Kita makan sayur, kita makan buah, dan air putih saja. Gimana? Ya anggur kita minumlah sedikit-sedikit lah untuk menghangatkan tubuh kita gitu. Gimana Pak? Baik. Lalu disetujuinya permintaan mereka. Tapi ingat ya, kalau kalian jadi kurus, kalian harus cepet-cepet makan daging ya. Ingat ya, baik Pak. Nah anak-anak, mereka juga kalau ada pesta, mereka nggak ikut-ikutan makan. Dan apa yang terjadi setelah 10 hari anak-anak? Daniel dan kawan-kawannya ternyata terlihat lebih segar, lebih gemuk, dan apa? Ketika ketemu pegawai istana itu, waduh, luar biasa sekali ya kalian. Kalau begitu sekarang saya tetap menyediakan sayur-sayuran buat kalian. Oh, terima kasih Pak, terima kasih. Setelah mereka dididik selama 3 tahun, hari lepas hari mereka makan sayur, mereka sekolah ya, dan akhirnya mereka seperti biasa ya, dipanggil ya, mau dites untuk bercakap-cakap dengan raja. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata ketika raja bercakap-cakap dengan Daniel dan teman-temannya, raja kaget. Wah, hebat sekali ya kalian ya. Kalian lebih pandai daripada yang lainnya. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan memberikan kepada mereka kepandaian, hikmat, bijaksana 10 kali lipat. Luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan. Dan karena mereka menjaga kesaksian hidupnya dan Tuhan memberkati mereka ya. Bahkan Daniel dia punya satu kemampuan untuk satu penglihatan, penafsiran mimpi ya. Daniel punya karunia seperti itu. Dan gak semua orang loh anak-anak bisa seperti Daniel. Raja sangat-sangat sayang kepada mereka. Bahkan tiap hal yang membutuhkan keputusan, membutuhkan hikmat dan bijaksana, selalu raja tanyakan kepada mereka. Nah anak-anak, Daniel dan kawan-kawannya di negeri asing tetap menjaga kesaksian hidupnya sebagai anak-anak Allah yang hidup. Yaitu tidak makan makanan yang dilarang oleh firman Tuhan pada waktu itu. Oleh karena itu, Tuhan juga memberikan yang terbaik, yaitu hikmat dan kepandaian. Susah amat ya matematikanya. Waktu dijelasin ibu guru, tadi kayaknya gampang deh. Kenapa sekarang jadi susah begini? Aduh, pusing aku pusing. Oh Tuhan, tolong Kristi dong, beri hikmat, kepandaian, supaya Kristi bisa kerjakan matematika ini. Kristi, Sandy. Kristi, kita main game yuk. Enggak Sen. Tugas matematikaku belum selesai, Sen. Oh, Susah bener. Emang
kamu sudah selesai? Sudah dong. Tadi dikerjakan di tempat les. Kamu nyalin aja punyaku. Biar cepat selesai. Terus kita bisa main dah. Ya? Enggak ah. Aku mau coba lagi. Lagian kalau nyalin punya kamu, berarti aku nyontek dong. Ya. Itu dosa tahu. Lama dong mainnya nih. Gini aja, kamu kasih tahu aja aku nih cara-caranya nih. Kalau sudah sampai di sini, bilangin mau diapain nih. Mau diapain ya? Aku lupa. Lupa? Atau nggak tahu? Nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Lah, bukannya tadi kamu diajarin caranya sama guru les kamu? Iya sih. Cuma guru lesku itu baik banget orangnya. Dia yang bikinin aku. Aku sih ya aja. Lalu aku salin. Gitu aja sih. Pantesan. Aduh. Hai Sandy. Hai, Kristi. Kenapa sedih begitu? Aku remit matematikanya. Lah, bukannya guru les kamu yang buatin? Kok bisa remit, Sen? Iya, tapi ternyata guru lesku mengganti bilangannya. Jadi hasilnya nggak cocok dengan punya ibu guru. Emangnya kamu nggak periksa-periksa dulu tuh sebelum diserahkan? Aku sih percaya aja. Jadi aku langsung salin aja. Aduh, bersyukur aku, puji Tuhan. Aku nggak nyalin punya kamu. Kalau aku jadi nyalin punya kamu, aduh, Iya. bisa remit aku juga, aduh. Nah anak-anak, mari kita seperti Daniel, Kristi, yang menjaga kesaksian hidupnya sehingga menjadi berkat, menjadi contoh bagi banyak orang. Yuk kita mau nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat akan firman Tuhan, dan menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan terutama lagi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. Ingat ya, jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.